Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, segenap jamaah subuh yang dirahmati Allah, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahim, Bapak Ustaz Ramdhani SAG beserta seluruh jajarannya, para tokoh masyarakat, alim ulama, para asatidz dan saudara-saudara sekalian, semuanya insyaallah kita mendapatkan barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa kesadaran dan keikhlasan, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Semoga dalam mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Hati kita senantiasa bahagia, hati kita senantiasa enjoy, hati kita senantiasa tersenyum walaupun berbagai persoalan, berbagai masalah sedang menimpa kita. Senyum itu adalah bukan hal yang kecil, bukan hal yang sepele. Senyum adalah ibadah. Senyum adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyum pertanda bahwa kita ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah tersenyum kita dalam menjalani kehidupan kita selama 24 jam dalam satu hari satu malam ini. Karena itu kata Ibnu Qayyim di dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan kalau orang bangun tidur itu mukanya sudah cemberut, mukanya sudah dilipat, itu sangat disenangi oleh setan. Kata beliau, la syai'u ahabbu ila syaitani min khazinil mu'minin. La syai'a ahabbu ila syaitani min khuznil mu'minin. Kata Ibnu Qayyim, tak ada yang paling disenangi oleh setan-setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi setan demen banget sama orang mukmin yang sedih. Ini artinya setan itu gedeg sama kita kalau kita selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu dalam hatinya lapang dada. Makanya ada satu doa yang sangat indah dan bagus sekali di mana setiap ba'da salat kita lantunkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tema ya pagi hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator ya, kita masih membahas tentang lapang dada ya. Kita ulang-ulang supaya apa? Supaya betul-betul ya lapang dada ini bisa menjadi kunci bagi kehidupan kita ya. Kenapa? Karena semua persoalan ya, semua permasalahan hidup ya, insya Allah itu akan terselesaikan manakala kita dalam kondisi lapang dada. Betul nggak? Tuh ya. Sebaliknya ya, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin gitu kan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita, tapi kalau dada kita sempit ya, masih ngeruwet terus ya, maka akan sulit ya, masalah itu akan diselesaikan. Makanya doa Nabi Musa betul-betul itu harus kita pahami dan harus kita amalkan. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan sebelumnya kita telah bahas ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh moderator, bahwa ya pernah saya sampaikan bahwa penyebab ya, faktor-faktor atau biang keladinya sesak dada ya, biang keladinya dada ini menjadi sempit, itu diantaranya adalah rasa cemas ya, rasa takut, khawatir ya terhadap sesuatu yang belum terjadi, atau mencemaskan hal-hal yang akan datang yang belum terjadi, itu sudah dicemaskan ya. Masa depan yang belum kita tahu ya, kita sudah prediksi akan begini, akan begini. Sebenarnya Bapak dan Saudara sekalian ya, persoalan cemas, khawatir, takut ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya, selama tidak berlebihan, dan itu hal yang manusiawi, wajar ya. Manusia punya rasa khawatir, manusia punya rasa takut ya, cemas dan lain sebagainya, tapi yang wajar-wajar saja. Nah, yang berlebihan inilah yang tidak diperbolehkan ya, termasuk kecemasan kita ya yang berlebihan terhadap ya masalah-masalah duniawi ya. Masalah rezeki dicemaskan ya, masalah apa lagi, masalah anak ya, masalah istri, masalah penyakit ya. Padahal itu semuanya merupakan apa? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tauhid rububiyah kita yakini bahwa Allah bukan hanya mencipta kita, tetapi Allah juga memelihara, merawat, mengatur kita. Termasuk urusan rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tugasnya ikhtiar, usaha ya. Cacing tanah yang ada di dalam tidak punya akal, itu kan beda dengan manusia. Tapi kenapa dia gemuk-gemuk, nggak ada yang kurus? Itu karena sudah dirawat, dipelihara ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin ya. Adapun kecemasan dalam urusan akhirat ya, itu adalah yang harus kita lakukan ya, sebagaimana kata Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hammud dunya zulumatun fil qalbi. Kecemasan pada urusan dunia ya, perkara-perkara dunia, cemas, takut, itu merupakan apa? Sumber kegelapan di dalam hati. Sempit jadi hati kita ya. Kalau ya masalah rezeki kita khawatirkan ya, besok makan apa ya, nanti anak-anak saya gimana dan sebagainya ya. Kemudian wahamul akhirah nurun fil qalbi, sedangkan kecemasan ya pada masalah urusan akhirat ya, kehidupan yang akan datang ya, justru itu merupakan cahaya di dalam hati ya. Ya Allah ya, amalku masih sedikit ya, bagaimana nasib saya nanti di alam barzakh gitu kan. Ya Allah ya, aku takut ya amalku ini tidak engkau terima, dosa-dosaku ya, aku takut engkau tidak maafkan, bagaimana nanti nasib saya nanti di akhirat ya Allah. Nah, ini harus kita cemaskan.
Nah, cemas yang semacam inilah ya yang bagus ya. Bahkan dianjurkan ya bahwa kita harus punya perasaan takut ya, perasaan khauf ya terhadap urusan akhirat. Karena itu akan menjadi apa? Nurun, akan menjadi cahaya, hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi lega ya. Kan kalau cahaya itu apa, Pak? Ya, terang itu kan sesuatu yang segalanya akan mudah, akan terlihat gitu kan. Nah, itu akan masuk ke dalam hati kita untuk menggerakkan ya, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita sehingga kita bisa melakukan ibadah, akan menjadi penyemangat ya. Kan kebanyakan kita cemasnya urusan dunia gitu ya, kebanyakan gitu ya. Kebanyakan dari kita memang yang kita cemaskan rata-rata urusan keduniaan, cemas masalah karir, masalah pekerjaan, rezeki, anak-anak, masalah penyakit dan lain sebagainya. Jadi yang boleh kita cemaskan itu, bahkan dianjurkan, adalah cemas dalam urusan akhirat. Apalagi model kita-kita ini ya seperti saya yang sudah berusia ya. Artinya sudah pokoknya usia-usia udah 60 ke atas ya, 60 70 gitu kan ya. Kemudian usia-usia yang memang terasa sudah sangat dekat dengan apa? Dengan datangnya ajal. Justru hati kita harus dibangun oleh dua perasaan itu ya. Oleh perasaan apa? Perasaan khauf, perasaan cemas gitu ya. Jangan-jangan amalku tidak diterima nih sama Allah, jangan-jangan dosa-dosaku tidak diampuni sama Allah. Nah, sikap semacam ini itu akan menimbulkan sikap waspada ya, sikap hati-hati dalam kehidupan sehingga tidak sembrono ya. Dan lebih baik itu ya, ketika kita sudah punya perasaan khauf, perasaan cemas, harus dibandingi juga, harus ditambah juga dengan perasaan roja ya. Ini untuk urusan akhirat. Jadi harus seimbang antara khauf dengan roja. Apa itu roja ya? Roja itu adalah husnuzon ya. Kita bangun perasaan husnuzon kepada Allah di dalam hati kita, bahwa kita itu punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa yakin bahwa Allah akan ya, atau Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah kita ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Sudahkah kita baca dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi memperbesar harapan kita kepada Allah ya. Insya Allah kita akan dapat pahala dari Allah ya, dapat sesuatu yang indah dari Allah nanti ya. Sebagaimana anak yang sudah sekian lama mengembara di kota gitu kan, kemudian dia pulang kampung ya, menuju orang tuanya gitu kan. Dan saya yakin ya, orang tua itu sudah apa? Sudah menyiapkan segala-galanya, tempat tidurnya, makanan yang lezat-lezat yang memang ia sukai gitu, terhadap ya anaknya yang habis mengembara sekian tahun gitu, bahkan mungkin sekian puluh tahun ya. Nah, harapan seperti itu ya, diibaratkan seperti kita mengembara. Nah, ini namanya apa ya? Ini namanya roja ya, perasaan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita bangun dalam batin kita. Nah, jadi suasana batin seorang mukmin itu ya, kalau kita sudah tua gitu kan, sudah mendekati ajal, ini harus dikendalikan oleh dua hal ya. Bainal khauf wal ju' ya. Bainal khauf war roja, antara perasaan khawatir ya, takut ya, war roja dengan rasa berharap atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati ya, para ulama telah membagi dan merinci tentang roja dan khauf ya. Artinya apa ya? Mana yang harus kita dulukan dalam hidup ini, apakah roja, apakah khauf gitu kan? Atau mana yang harus kita prioritaskan ya?
Prosentasenya lebih besar mana antara roja dengan khauf ya, ketika kita menghadapi kehidupan. Apa kata ulama ya? Nah, jika seseorang dalam kondisi masih sehat ya, masih segar bugar gitu kan, aktivitasnya masih padat ya, pokoknya masih normal gitu kan ya, atau perasaannya masih lama nih mati gitu kan, maka kata para ulama ya, kedepankanlah ya, prioritaskanlah perasaan khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita masih sehat, masih muda gitu kan ya. Karena ya, orang kalau dalam kondisi muda itu potensi untuk berbuat dosa ya, potensi untuk berbuat maksiat itu cukup tinggi gitu kan ya. Apalagi ditambah perasaan saya belum kayaknya mama mati masih lama begitu kan ya, mama mati masih lama perasaan gitu ya. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Masih muda itu masih banyak program-program atau cita-cita besar ya, yang belum dirampungkan. Maka ini penting ya, jadi harus dibangun ya, diprioritaskan itu adalah khauf ya, dikedepankan. Kenapa? Supaya ya tidak berbuat maksiat ya, tidak mudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya supaya hati-hati ya, jangan-jangan amalku itu tidak diterima sama Allah, sehingga ketika melakukan ibadah penuh kehati-hatian ya, sholat harus khusyuk dan lain sebagainya. Jangan-jangan dosaku tidak dimaafkan, tidak diampuni sama Allah, sehingga dia banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya yang pertama. Nah, kemudian kata ulama ya, sebaliknya ya, kata ulama, jika kita sudah ya, rasa-rasanya sudah mendekati ajal gitu kan sudah ada perasaan seperti itu, kayaknya nggak lama nih gitu kan, nggak lama lagi saya ini perasaan ya itu seperti ya. Atau kita sudah tua renta, sakit-sakitan gitu kan ya, atau tanda-tanda ajal kan, kalau keterangan dari Imam Ghazali ya, Allah itu akan memberikan ya semacam sinyal ya, atau tanda-tanda ajal seseorang ya, 100 hari sebelum menjelang ajal akan ada tanda-tanda seperti ini gitu kan. 40 hari menjelang ajal, kemudian 7 hari menjelang ajal, sampai 3 hari menjelang ajal, bahkan 1 hari menjelang ajal itu ada tanda-tandanya, dan itu bisa dirasakan ya oleh kita gitu kan. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda itu, atau minimal kita merasa bahwa ajal kita sudah sangat dekat sekali, maka kedepankan rasa roja, prioritaskan gitu kan, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita udah mau pulang kemana? Ke kampung kita gitu kan ya, mau menghadap Allah gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita asalnya dari Allah, akan kembali kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau pulang kampung nih ya, kita berharap dapat apa? Berharap ya roja, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dapat sesuatu yang indah yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti tadi digambarkan sekian puluh tahun ya kita mengembara di dunia ya. Kita kan sebenarnya sedang mengembara ini Pak ya. Kampung dunia itu bukan kampung kita ya, bukan tempat akhir ya. Kampung akhirat kita itulah ya kampung abadi. Maka kita akan menuju ke sana. Ketika kita menjelang akan berangkat ke sana, maka perbesarlah ya, prioritaskan itu roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang indah ya, sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang mukmin. Nah, ini dijelaskan ya, disampaikan dalam suatu riwayat hadis ya dari Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu an. Apa katanya? Kata Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya. Kata Jabir, aku mendengar pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari menjelang ajalnya.
Jadi Rasulullah ya sebelum meninggal 3 hari sebelumnya beliau berpesan. Ya, apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Jabir meriwayatkan, la tamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanni billahi azza wa jalla. Ya, Rasulullah berpesan la yamutunna ya, atau la tamutunna, jangan sampai kalian mati, jangan sampai kalian meninggal, kata Rasulullah SAW, kecuali dalam kondisi kalian husnuzon, ya, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan amal, ya. Jadi perasaan baik, husnuzon kepada Allah disertai dengan amal soleh, ya. Karena orang yang punya husnuzon, ya, punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hatinya punya harapan, ya. Punya harapan, ya. Jika dia istilahnya punya tabungan, punya simpanan, ya, dia pasti akan merasa apa? Akan merasa akan mendapatkan sesuatu, begitu, ya. Kalau kata orang Sunda mah ada apa? Ada arep-arepan, begitu, ya. Ada harapan yang tersimpan di dalam hati kita, ya. Itulah husnuzon, ya, roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa dekat, ya, dengan ajal, dengan usia, ya, sekali lagi kedepankanlah husnuzon, ya, atau roja, ya, karena sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ya, kata Rasulullah SAW, dan apabila terkumpul dalam diri hamba, ya, diri seorang mukmin atau mukminat dua hal ini, antara khauf dan roja, bainal khauf wa roja, maka Rasulullah SAW memberikan jaminan, ya, bahwa orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Nah, ini dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwa Rasulullah SAW diceritakan pernah menjenguk salah seorang sahabat, ya, yang sedang sakit, ya. Jadi Rasulullah dikabarkan, ya, menemui atau menjenguk sahabat-sahabatnya yang sakit. Nah, ketika sampai di sana Rasulullah bertanya kepada sahabat, kaifa tajiduka? Bagaimana perasaanmu saat ini wahai sahabat, ya. Lalu sahabat itu menjawab, qala, ya, wallahi ya Rasulullah, ya, inni arjullaha wa inni akhafu zunubi, ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini memperbesar, ya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap Allah itu akan mengampuniku, ya. Wa inni akhafu zunubi, meski di saat yang sama aku juga merasa takut, ya, dengan apa? Dengan dosa-dosaku. Jadi ngumpul tuh, Pak. Di perasaan sahabat ada husnuzon, ada roja, ada khauf, ngumpul, ya, dua-duanya di dalam hati. Wa qala Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, ya, la yajtami'ani fil qalbi 'abdin fi misli hadal maut illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Kata Rasulullah, ya, la yajtami'ani, ya, tidak akan terkumpul pada hati seseorang hamba dua perasaan ini, yakni perasaan apa? Perasaan khauf dan roja, ya, ketika menjelang wafatnya, illa a'tallahu ma yarzu wa amanuhu mimma yakhaf, kecuali dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia harapkan, dan dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ia takutkan. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nanti menjelang ajal, ya, apakah entah itu 3 hari sebelumnya, ya, apakah itu seminggu sebelumnya, itu nanti calon si mayit atau hamba Allah yang akan meninggal itu akan apa? Akan cenderung kepada apa? Kepada sesuatu yang ia harapkan, begitu, ya. Jadi intinya orang yang meninggal itu akan apa? Akan merasa tenang, ya, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan, ya,
porsi dia mengedepankan, memprioritaskan roja, ya, ketika apa? Ketika mau meninggal dunia. Ya. Kita yakin Allah itu Rahman Rahim, ya, Maha Rahman pemberi, ya, yang telah pilih kasih, Maha Rahim yang mengasihi tanpa ya batas apa namanya kasihnya, gitu kan. Nah, ini apakah kita meragukan bahwa Allah itu Maha Rahman Maha Rahim, gitu. Makanya bangunlah perasaan roja ini, ya. Kata Allah, dan dia akan ya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ia takutkan, gitu kan. Oh, takut masuk neraka atau takut tidak dimaafkan, itu akan dijauhkan, ya. Sebaliknya yang ia harapkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu sekalian, ya. Dua-duanya pada pertama, ya, saya melihat ketika saudara saya, ya, adik itu kan kena kanker usus, gitu kan. Itu hampir berapa bulan itu, ya, badannya sampai udah kecil, gitu kan. Nah, ketika ya menjelang ajalnya, saya juga nggak tahu, gitu ya. Ternyata itu merupakan ciri-ciri ajal yang memang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, gitu ya. Jadi 3 hari menjelang 3 hari menjelang ajal itu ada perilaku yang aneh, begitu ya. Keanehannya yang pertama, ya, sebelumnya itu dia selalu rewel, gitu kan. Pokoknya rewel dah, gitu kan. Ini dia. Terus harus istilahnya harus ditemani terus, begitu ya. Tapi tiba-tiba 3 hari menjelang itu dia malah ngurusin orang lain, gitu, termasuk saya, gitu. Bahasanya kan ke saya, Ci, udahlah, katanya, jangan kesini terus, nanti repot, apalagi ini musim hujan, udah di rumah aja, gitu kan. Udah nggak apa-apa sama, gitu kan, itu, ya. Terus sebelumnya dia merasa takut terus, gitu kan. Pernah suatu ketika dia ngomong sama nenek itu kan, "Nek," itu kan, "saya itu takut nanti menghadapi malaikat Israel, takut menghadapi munkar nakir." Ya, kata nenek saya, "Jangan takut, hadapin saja. Dia kan makhluk, kita makhluk, sama-sama makhluk, ngapain takut," begitu ya. Nah itu. Nah, tapi menjelang 3 hari itu perasaan itu hilang, tenang itu, ya, kelihatan begitu ya, kelihatan sekali tenang. Itu saya nggak paham, gitu kan. Pas 3 hari berikutnya, ya, langsung meninggal. Termasuk bapak saya juga sama, ya. Bapak saya begitu kan. Kan saya mengantar berobat bapak saya ke dokter ke rumah sakit Hermin itu hampir 1,5 tahun, berobat terus, gitu kan. Nah, seminggu menjelang ajal dia, itu dia ngomong begini sama saya, "Ci, udahlah, sekarang mah kita pamit aja," katanya. "Kemana?" "Ke dokter yang merawat dia itu, dokter Endermina, ya, ahli penyakit dalam itu. Bilang aja terima kasih," gitu. "Oh, kan ini belum sembuh, Pak." Udah merasa enak nih, gitu kan. Tadinya kan rewel benar, gitu kan. Telat sedikit juga udah marah-marah aja terus, gitu ya. Seperti itu. Jadi akan diberi ketenangan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Sesuai dengan perasaan dia. Ketika kita merasa Allah akan mengampuni kita, ya, akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menerima amal ibadah kita, insya Allah. Ketika menjelang ajal, ya, oleh Allah diberikan. Karena Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maha Pemberi, ya, Maha Pengasih yang tidak pilih kasih, Maha Penyayang yang batas kesayangannya tak terbilang, begitu ya, tak terbilang. Ini luar biasa. Nah itu, ya, Bapak-bapak dan saudara sekalian, maka khauf dan roja itu harus tetap ada, ya, ketika seseorang itu sedang sakit atau sedang menjelang kematiannya. Agar apa? Agar mendapatkan perlindungan dari apa yang ia takuti. Nah ini jadi ternyata cemas dalam urusan akhirat, ya, itu yang harus dibangun. Sedangkan yang harus dihilangkan cemas pada urusan dunia itu harus dihilangkan, karena itu menjadi penyebab biang keladinya sesak dada, sempit dada, gitu ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ya. Yang ketiga juga sudah kita bahas penyebab, ya, atau penyebab sempitnya dada. Yang ketiga itu adalah tidak menikmati, tidak menghargai masa kini, ya, tidak menghargai karunia Allah yang sudah ada di depan mata,
bahkan sudah ada di genggaman kita, kita tidak nikmati dan kita tidak syukuri, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, yang dulu yang sudah berlalu disedihkan, gitu kan, disesali, yang akan datang dicemaskan, yang ada tidak dinikmati, ya. Ini namanya apa ini? Ini namanya kesengsaraan, gitu. Neraka apa? Neraka dunia, begitu ya. Ya. Lalu maunya apa, gitu kan? Kalau seperti itu, ya. Memang manusia itu apa kadang-kadang ya suka sibuk, ya, dengan apa-apa yang belum ada, ya, sampai-sampai kita lupa, ya, menghargai, ya, dan menikmati apa-apa yang sudah, ya, yang sudah ada, begitu, ya. Maka kata ulama, ya, orang yang tidak sadar akan nilai suatu nikmat saat dia punya, ya, biasanya dia akan baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari hadapan kita, ya. Orang baru tahu, ya, orang baru sadar betapa nikmatnya sehat, gitu, kalau dia sudah sakit, gitu. Kalau sedang sehat mah nggak terasa tuh nikmat sehat itu, tapi ketika sakit terasa. Alangkah enaknya, ya, berang-berang ke sana kemari tuh orang, sementara saya mah di kasur terus, begitu kan, itu akan terasa, gitu kan. Tapi ketika kita sedang sehat, ya, itu tidak terasa seperti itu, ya. Kemudian betapa nikmatnya kita bernapas dengan lega, gitu kan. Nah, ketika kita merasa ketika sesak napas itu baru terasa tuh, oh ternyata betapa enaknya kalau kita memiliki napas yang lega, ya. Termasuk keberadaan, ya, seseorang di tengah-tengah kita itu suatu nikmat, ya. Ketika kita kehilangan, dia sudah meninggal, ya, maka akan terasa, ya. Oh ternyata nggak enak amat ya kalau nggak ada dia, gitu kan, ya. Kalau kata Bang Haji Roma Irama apa tuh lagunya, kalau sudah tiada, gitu kan, baru terasa, ya. Ya, itu dari sini, ya, mungkin ngambilnya dia syairnya, gitu kan, ya. Jadi ketahuilah, ya, wahai kaum muslimin, ya, kalau kita lagi susah, gitu kan, ya, kata Allah bersamaan itu sebenarnya sudah disiapkan kemudahan, ya. Cuman kadang-kadang, ya, kita tidak menyadari, gitu kan. Kita hanya fokus kepada apa? Kepada kesusahan, ya. Padahal kemudahan itu, ya, ada di antara kita, ya. Artinya begini, ya, ketika Allah memberikan ujian berupa kesusahan, gitu kan, ya, itu kita kadang-kadang fokus kepada kesusahan, ya, padahal di sisi lain, ya, banyak sekali yang diberikan karunia, ya, kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak fokus, begitu, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu akan ada kemudahan, ya. Sampai 2 kali diulang tuh, inna ma'al usri yusra, ya. Kalau menurut ahli bahasa nih, ahli nahwu shorof, gitu kan, itu kenapa al usra itu pakai alif lam, itu menandakan ma'rifat. Ma'rifat itu adalah sesuatu yang spesifik, sesuatu yang khusus. Biasanya yang spesifik itu sedikit, gitu kan, ya, khusus itu spesial, gitu kan, pakai alif lam, ma'rifat. Kalau yusra itu tidak pakai alif lam, nakiroh. Nakiroh itu artinya umum. Biasanya kalau umum itu apa? Banyak, gitu kan, ya. Jadi ketika Allah memberikan kesulitan, ya, itu ma'rifat, ada sedikit, ya, ya. Maka dibarengi, ya, sisi lain, ya, banyak kemudahan, begitu. Kadang-kadang kan kita fokusnya kemana? Kesulitan aja. Aduh, saya berat hidup saya ini, utang kagak lunas-lunas, gitu. Terus aja, gitu. Padahal apa? Padahal di sisi lain dia punya apa? Karunia dari Allah. Anak-anaknya pada sehat, gitu kan. Istrinya sehat, anak-anaknya pada soleh, ada yang hafal Quran, gitu kan. Dia punya usaha, gitu kan, punya rumah, itu kan karunia dari Allah, ya. Kadang-kadang kita fokus kepada itu aja, ya. Kalau boleh saya analogikan ini kepada sebuah cerita, gitu kan, ya, mungkin akan bisa membantu pemahaman ayat ini, gitu kan. Misalkan dalam satu cerita ada seorang murid, ya, minta diajari kepada gurunya, ya, tentang syukur, ya.
wahai guru, tolong ajari aku ya tentang syukur gitu kan. Sampai ditanya oleh gurunya, benar ya, kamu mau saya ajari tentang syukur ya? Betul ya guru ya, coba berikan aku pelajaran tentang syukur. Oke, kata gurunya ya. Nah, kata gurunya, kamu ambil gelas ya, kamu ambil gelas, kemudian kamu isi ya gelas itu dengan apa? Dengan air ya, yang penuh isinya. Terus kamu bawa ke sana tuh ya, ke sebuah hutan ya, yang apa, yang agak jauh. Kemudian nanti aku akan menunggu di sana di ujung hutan ya. Kamu bawa gelas ini yang berisi air dan jangan sampai tumpah sedikit pun, bahkan setetes pun jangan sampai tumpah itu ya. Ya, kalau tumpah setetes maka ulangi lagi ya, begitu seterusnya. Baik wahai guru ya, kalau memang itu apa namanya caranya, akhirnya dilakukanlah ya. Diambil gelas, dia isi dengan air ya, kemudian dia bawa gitu kan ya, dengan sangat hati-hati menuju tempat yang ditunjukkan oleh gurunya. Gurunya sudah menunggu di ujung sana. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya tanya ya kepada Bapak, kira-kira anak murid tadi ketika membawa gelas ya yang berisi air, dia sangat hati-hati ya membawanya, kira-kira pandangan matanya kemana? Ke air terus kan? Dia lihat nggak kiri kanan? Kagak, yang dia lihat adalah gelas aja, karena dia dipesan sama gurunya, pokoknya jangan sampai tumpah gitu kan, jangan sampai tumpah itu gelas ya, apa namanya, airnya itu. Nah, dia bawa dengan hati-hati, akhirnya sampailah dia kemana? Ke ujung tadi, tempat yang memang gurunya sudah ada di sana. Sampai di sana itu girang bukan main itu. Wahai guru, aku berhasil ya. Aku berhasil membawa gelas yang isi air dan tidak ada yang tumpah sedikit pun ya. Lalu langsung aja dia nagih ya. Saya sudah menyelesaikan guru nih, so hebat gitu ya. Saya bisa, saya udah lulus gitu kan. Mana ilmunya gitu kan. Ya. Sang guru malah merespon ya pertanyaan sang murid tadi dengan mengatakan sebuah pertanyaan. Wahai muridku ya, sekarang saya tanya ya, kira-kira apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan di dalam hutan tadi? Dia bingung Pak ya, melongo. Hah? Apa ya gitu kan, dia bingung. Kenapa bingung ya? Karena dia tidak memperhatikan di sekitarnya ya. Padahal di dalam hutan itu banyak sekali apa? Hal-hal yang sangat indah. Ada kolam ya berisi apa namanya, ikan hias. Ada taman gitu kan, berisi pohon-pohon bunga ya, bunga. Kemudian juga ada apa? Ada saung-saung kecil, ya, ada burung-burung berkicauan ya, yang sangat indah gitu kan. Ya, ada rumput-rumput yang tertata gitu kan, dan sebagainya. Dia tidak menyaksikan itu gitu kan. Ini artinya apa Pak ya? Ini artinya segala kehidupan kita itu hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya sulit begitu ya. Jadi misalkan utang kita taruh di sini gitu kan ya. Kemudian apa namanya, kita punya penyakit, kita taruh di gelas gitu kan ya. Sementara karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada kita itu kita tidak perhatikan begitu ya. Nah ini ya, sehingga kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya sekali-kali ya ketika kita merasakan kita punya penyakit gitu kan, jangan fokus mikirin penyakit begitu. Pikirkanlah karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan begini ya, usia kita misalkan 50 tahun gitu kan. Pas kita dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala seminggu gitu kan. Itu gelisahnya udah bukan main gitu kan. Padahal kalau kita bandingkan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah sekian puluh tahun dibandingkan dengan 5 hari atau seminggu tadi, ini masih belum apa-apanya begitu ya. Nah itu ya. Jadi seperti itu dalam menyikapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya apa? Ya. Kita ini jangan sampai ya fokus hanya kepada hal-hal yang sifatnya kesulitan, sementara kemudahan kita tutup mata ya. Karunia Allah itu lebih besar ya, lebih luas ya daripada ujian atau cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kuncinya ya
adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya menghilangkan kesesakan dada akibat dari apa? Tidak menikmati ya karunia yang diberikan Allah pada saat-saat ini. Terus yang keempat ya, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ya lanjut aja sedikit lagi nih. Yang menyebabkan dada sempit adalah ketika kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain ya. Jadi kadang-kadang kan ya orang ada yang suka sibuk ya memperhatikan kata orang gitu kan. Pusing dengan penilaian orang, pusing dengan pandangan orang ya. Sibuk dengan komentar-komentar gitu kan. Saya yakin kalau kita punya prinsip semacam itu, ya hidup kita itu tidak akan tenang, ya bahkan kita capek ya. Kalau apa? Kalau tujuan hidup kita ini untuk mendapat validasi orang lain, ya, mendapatkan penghargaan, mendapat pengakuan, gitu ya. Ya, ini jangan sampai kita punya prinsip semacam itu, ya, karena nggak mungkin ya. Kata Imam Syafi'i, nggak mungkin ya kita ini bisa membuat orang itu senang semua pada kita ya. Satu kampung misalkan ya 7 RT, nggak mungkin ya 100% orang itu akan senang kepada kita walaupun kita baik misalkan ya, nggak mungkin Pak RW ya Pak RW gitu. Jangan se-RW lah, 1 RT aja misalkan kita persempit 1 RT ya yang terdiri dari sekian keluarga. Coba kira-kira bisa dijamin nggak 100% itu senang sama kita semua? Enggak ya, nggak ada. Makanya jangan letakkan tuh ya kebahagiaan kita pada mulut orang lain, ya kan? Ya, apa namanya? Kalau kita ngikutin pendapat orang lain itu ya jelas ya hidup kita akan susah, ya akan berat, ya akan sengsara gitu kan, capek lah istilahnya. Ya. Pernah Bapak dan Ibu ya dengar cerita Luqmanul Hakim dengan anaknya? Pernah? Ya itu seperti itu. ya jadi suatu ketika kan Luqmanul Hakim beserta anaknya akan berangkat ke suatu tempat ya, dia bawa apa? Keledai kan? Bawa keledai gitu kan. Nah ceritanya apa? Nah kamu ajalah yang naik biar bapak yang nonton gitu kan, ya nonton keledai gitu kan. Nah terus bagaimana ketika ya Luqmanul Hakim itu melewati apa namanya orang-orang di sekitarnya, apa kata mereka? Lihat tuh gitu kan anak zaman sekarang gitu kan, sama orang tuanya apa? Ngelunjak, dia enak-enakan apa? Enak-enakan di atas, sementara bapaknya nuntun gitu kan ya. Rupanya Luqmanul Hakim itu dengar kupingnya ada ocehan dari orang-orang. Kata Luqman, salah nak ya, coba sekarang bapaklah yang naik gitu kan. Bapak yang naik, kamu yang nuntun gitu kan ya coba gantian tuh ya. Apa yang terjadi Bapak? Apakah diomongin juga? Diomongin gitu kan. Apa omongannya? Wah itu orang tua macam apa itu gitu, tega-teganya dia katanya anaknya nuntun sementara dia enak-enakan begitu kan. Salah lagi nak katanya. Salah lagi. Lah sekarang kita begini aja gitu kan, kita apa namanya kita tuntun aja dah sama-sama gitu kan, jangan ditaikin gitu kan. Kira-kira apa ya komentar orang? Hah? Aneh itu orang ya ada kendaraan tapi nggak apa ya, tapi nggak ditaikin gitu kan. Akhirnya apa? Dia katakan, aduh salah lagi nak gitu kan. Udah sekarang gini aja, kita taikin aja berdua gitu kan, kamu di depannya saya di belakang gitu kan. Kira-kira diomongin nggak? Diomongin ya. Apa katanya? Itu orang ya tidak berperi kebinatangan gitu ya, hewan sekecil itu ditunggangin oleh 2 orang gitu ya, padahal apa? Padahal visinya kecil gitu, tega gitu kan. Oh nak, salah lagi kita gitu. Terus gimana nih? Udah sekarang kita panggul aja ya, kita panggul aja tuh apa namanya keledai gitu kan.
Apa komentarnya? Sepakat mereka, wah udah nggak beres tuh orang, udah sinting gitu kan. Itu repot Pak ya, ya lelah kita gitu kan, capek kita ya kalau memang kita dasar hidup kita itu adalah validasi orang lain menurut orang lain. Nah, jadi ya apa namanya jalan keluarnya harus apa? Harus lillahi ta'ala, harus ikhlas gitu kan dasarnya, dari Allah untuk Allah ya, minallah ilallah pokoknya. Kenapa kamu melakukan ini? Ya karena Allah yang perintahkan gitu kan. Untuk apa kamu? Untuk apakah supaya kamu dinilai baik gitu, supaya dikatakan orang soleh? Ya, saya ini adalah ibadah untuk Allah. Jadi dari Allah untuk Allah. Jadi ikhlas itu harus ditanamkan ya di dalam hati kita. Jadi kita hidup ini bukan untuk mendapatkan penilaian atau punten ya, puntenan gitu. Apa kalau bahasa Sunda menilai itu puntun gitu ya, ya legalitas dari orang lain. Jadi kita harus tanamkan betul-betul keikhlasan. Nah itu ya bapak-bapak dan saudara sekalian, tentang yang keempat ini yang menyebabkan dada kita sesak ya, apa namanya, kita tidak nyaman ya, itu salah satunya adalah penyebabnya karena kita meletakkan kebahagiaan hidup kita di mulut orang lain. Solusinya apa? Solusinya kita harus tanamkanlah ikhlas, keikhlasan kepada Allah. Awas jangan ketukar nih ikhlas dengan ridho ya, beda itu ya. Kalau ridho itu menerima ya, kalau ikhlas itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah gitu kan, biar Allah yang nilai, biar Allah yang kasih pahala ya. Saya nggak butuh pahala dari manusia karena manusia nggak bakal dapat apa bisa memberikan pahala gitu kan. Kita ingin dapat pujian juga manusia ya, kalau dia udah nggak senang walaupun kita bagus tetap dikatakan jelek begitu. Sebaliknya kalau kita jelek, kalau dia memang udah senang dia katakan bagus terus begitu. Jadi manusia itu penilaiannya subjektif, sedangkan Allah adalah satu-satunya harapan kita. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini bimahabbatika wa ma'rifatika. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Ya masih ada satu yang tertunda, insya Allah nanti ya kita rampungkan ya, mudah-mudahan dan manfaatnya. Sebelumnya saya serahkan kepada moderator, barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kajian pada hari ini. Kajian sangat menyentuh karena kajian yang memang kita dapatkan setiap hari tentang meratapi masa lalu, mencemaskan hal yang akan datang, tidak menikmati masa kini, kebahagiaan, meletakkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Karena dari mungkin baru satu. Ini hal-hal yang memang keseharian kita alami, dan dengan kajian ini mudah-mudahan hati kita terbuka untuk bisa bersyukur. Jadi kunci kebahagiaan seorang itu adalah bersyukur atas karunia-Nya, bersabar atas cobaannya, dan bertobat atas segala dosa-dosanya. Itu betul-betul manusia. Jadi kita bersyukur atas segala karunia dari Allah, kita akan merasakan bahagia pada kita. Dan itu menjadi poin penting untuk kita kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin barangkali ada pertanyaan tentang kajian pada hari ini. Kajian sangat menyentuh hati, supaya kita menjadi orang-orang yang bersabar, orang yang tidak mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Barangkali masih ada waktu karena ada sistem pertanyaan. Namun sebelum bertanya, saya mau curhat dulu Pak. Begini ceritanya, saya pada suatu hari pernah negur istri saya, kamu jangan kerja sama anak-anak, kamu capek baru pulang. Terus dia bilang, kalau kerja dengan hati Pak, kerjanya kayak capek. Tapi kalau kerja dengan tenaga memang capek. Nah, saya masih terpukul.
saya masuk pukul, ya barangkali apakah memang itu sindiran, apa memang keluar dari dari yang tidak diduga gitu. Jadi oh iya, barangkali selama ini saya kerja mengeluh gitu ya, capek karena memang kerjanya dengan tenaga lain dengan hati. Jadi kalau kita kerja dengan hati, barangkali itu memang kerjanya lebih baik. Dan begitu juga kalau kita berangkat haji, semuanya kita mau ngaji di sini. Kalau kita karena malu sama Pak Ustaz, malu sama teman-teman gitu ya, bukan karena Allah, bukan karena hati, barangkali memang hasilnya berbeda. Nah, yang ingin saya pertanyakan begini, Pak. Kita nih tadi kan ada roja dan ada juga haulnya. Barangkali itu adalah dua benda begitu kalau membedakan benda itu yang saling bersatu begitu ya. Nah, kadang-kadang kita bertanya, ada seorang pelacur hanya menolong seekor anjing yang kehausan, dia masuk surga. Dan juga ada orang yang telah membunuh sampai 100 orang, dia juga masuk surga. Tetapi ada juga cerita orang yang rajin ibadah, tapi dia masuk neraka. Nah, inilah yang menjadi yang menjadi bergolak di dalam hati gitu ya. Di mana saya berada begitu. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, di mana Pak kita harus memposisikan diri kita gitu, Pak. Jadi jangan kita takut gitu ya. Jangan kita terlalu wah ini pasti saya bakal masuk surga nih karena saya rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat dan lain sebagainya. Tapi barangkali kita ada satu hal yang kecil gitu, yang kemungkinan itu akan akan menghapus gitu ibadah kita. Mohon Pak penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab. Langsung ya, karena ini pertanyaannya satu, tapi ini ya seperti 7 pertanyaan. Ya, luar biasa ya. Terkait dengan tadi ya, curhat maupun apa yang ditanya, ya memang kalau kita kembali kepada doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri ya. Jadi ketika Nabi Musa itu mau menghadap ya seorang penguasa yang zalim ya, yang luar biasa zalimnya Firaun gitu kan. Ya dia sadar ya bahwa yang bisa ya membantu ya atau menyelesaikan kondisi itu cuman Allah. Ya makanya sebelum dia menghadap Firaun ya, Nabi Musa itu dia berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir amri ya. Jadi yang dia inginkan itu kelapangan dada dulu gitu kan. Tenangkan hati dulu gitu kan. Karena hati itu bisa menjadi penggerak ya, menjadi motor ya bagi anggota tubuh kita. Tadi seperti dikatakan dari rumah, kalau kita nggak bawa pakai hati itu akan berat membawa langkah kaki ini. Tapi ketika dengan hati itu digerakkan oleh hati. Jadi betapapun beratnya akan terasa ringan. Ya. Kan pasukan Fir'aun itu menggunakan apa? Senjata lengkap ya. Nabi Musa apa? Tangan kosong kan, paling tombak. Tapi kenapa bisa mengalahkan? Itu karena dengan iman, dengan hati ya. Iman yang ada dalam hati. Betul seperti itu ya. Terus yang kaitan tadi anna bainal khawf ya waroja ya, dikisahkan tadi seorang pelacur ya, kemudian 90 sama pemuda yang yang membunuh itu kan. Itu benar Pak cerita itu ya. Yang cerita pelacur itu adalah kejadiannya itu adalah qabla sebelum Nabi hidup ya. Jadi namanya itu sebelum kebangkitan Rasul itu kan. Sebelum Nabi diutus itu cerita itu ada, sudah terjadi. Juga tentang tentang orang yang membunuh 99 digenapkan 100 juga ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin ya, itu sahih hadisnya. Cuman kebanyakan dari kita itu cerita tentang pelacur itu hanya sampai situ ya, sampai dia nolong anjing terus dikabarkan masuk surga ya.
Padahal ceritanya masih panjang itu. Nah, setelah pelacur tadi menolong apa? Anjing, ya ceritanya turunlah hidayah kepada pelacur tadi. Rasa keinginan untuk tobat. Nah, setelah dia tobat, dia melakukan apa? Ibadah dan meninggalkan apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiatnya seperti pelacur begitu. Jadi kalau langsung masuk surga mah enak benar itu ya. Jadi ada aja lanjutannya tuh ceritanya. Ya. Dia ibadah dengan sungguh-sungguh itu sebagai apa? Sebagai pemberian Allah atas apa? Kebaikan, ya kan? Atas kebaikan yang telah dilakukan olehnya. Ya. Ini artinya apa, Pak? Bahwa kebaikan itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan rahmat dari Allah berupa hidayah, begitu, ya. Jadi Allah itu adalah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Terus yang kedua tentang apa? Tentang pemuda ya, tentang pemuda tadi itu yang membunuh 99. Itu pun apa? Itu pun dia apa? Setelah lapor kepada kiai ya, dia tobat kan? Ya. Cuman sayang apa? Karena urusan ajal gitu, walaupun dia udah semangat mau tobat, ajal tiba ya mati gitu kan? Ya. Maka sebelum dia melaksanakan ibadah dia meninggal dunia. Yang dinilai apa? Situ. Yang menjadi pelajaran kesungguhan niat. Ya, karena tobat itu kan syaratnya ada 3 kan kalau tobat kepada Allah. Pertama menyesali ya bahwa dia telah membunuh ya. Kemudian yang kedua dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dan yang ketiga adalah meninggalkan secara totalitas. Begitu. Setelah itu ya, dia mau melaksanakan ibadah meninggal, ya udah masuk surga seperti itu. Dan kemudian ada lagi gitu kan cerita kebalikannya, sekian puluh tahun ya itu ibadah gitu kan, tapi dia tergoda dengan apa? Dengan bujuk rayuan iblis gitu kan ya. Kamu kan masih lama usia kamu gitu kan, masih muda, udah sekarang ikutin abangmu tuh gitu kan, yang kerja teler aja setiap hari, kerjanya mabuk-mabuk, kamu masih lama usia kamu gitu. Akhirnya apa? Iya ya gitu kan, saya kalau begitu saya usia saya masih muda, saya puas-puasin dulu ya. Padahal dia apa? Nggak sadar bahwa malaikat ya malakul maut sedang apa? Sedang mengintai dia. Ini artinya apa, Pak? Ya. Ini artinya istiqomah ya. Jadi iman kepada Allah itu harus istiqomah. Tidak boleh apa? Ya, tidak boleh istilahnya apa? Bolong-bolong gitu kan. Ya. Kan pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" gitu kan. Kata Rasulullah apa? "Qul amantu billah summas takim." Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah ya. Istiqomah ya sampai apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan pakai tunda-tunda gitu kan. Saya mau maksiat dulu ya, saya mau jinah dulu dan sebagainya. Wallah ya. Kita tidak tahu seperti itu, Pak Mun. Nah, terus ya kaitan dengan apa? Dengan kita nih. Ya, dengan dua cerita tadi dalam hadis gitu kan. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita sekali lagi pesan Rasulullah tadi, ya. Kondisikan di dalam hati kita 2 perasaan tadi, ya. Kondisikan 2 perasaan tadi, perasaan roja dan perasaan haub, ya. Jangan hanya haub, ya. Kalau kita haub, kita akan terlena gitu kan, akan jadi pesimistis. Wah udahlah, saya nggak jadi berguna, saya bakalan masuk neraka, dosa saya tidak akan dimaafkan. Tidak seperti itu ya, harus dibandingi dengan roja ya. Tapi saat-saat nanti menjelang kematian, kita sudah tidak mampu lagi ibadah dengan sempurna ya, sudah perasaan dekat, itu prioritaskan rojanya ya. Dan Allah akan jamin gitu kan, akan menghilangkan rasa takut dan akan menimbulkan rasa tenang di dalam hati ketika kita memprioritaskan roja. Saya yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Saya yakin amal saya akan diterima oleh Allah Subhanahu, minimal akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sifat Allah itu bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu barangkali ya jawaban saya ya yang tidak seberapa dengan pertanyaan begitu luar biasa ya, mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Mamun ya. Makasih. Alhamdulillah demikianlah kajian di pagi hari ini yang telah kita lakukan bersama-sama.
Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan, beliau sampaikan dapat kita mengerti, dapat kita pahami, karena apa kajian yang kita sampaikan adalah kajian yang memang menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi tenang, menjadi damai, karena manusiawi ketika kita kecemasan pada anak-anak kita, bagaimana anak kita ke depan, bagaimana karena seorang ibu adalah tidak mau anaknya kenapa-napa, tapi seorang ayah mencemaskan anaknya tidak bisa apa-apa. Itu yang menjadi prioritas dalam diri kita, dalam diri seorang ayah. Makanya dengan kajian ini kita bisa pahami bahwa kecemasan itulah yang akan menjadikan kita gundah gulana, menjadikan kita pusing dalam hal urusan duniawi, dan bikin kita menjadi stres akan sesuatu yang belum terjadi. Mungkin itu saja kajian pagi hari ini, karena agak menjelang jam 6, karena ada juga sesi makan-makan. Mungkin kajian ditutup pada hari dengan doa kafaratul majelis dan juga nanti doa dari Bapak Guru kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillahi asma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aknina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma tubbi ta'asir kulli yasir fa inna ta'asir kulli asir alayka yasir. Nas'aluka اليسر والمعافاة في دين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الحم والهجان، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan.